Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat malam, Shalom. Kami mohon perhatian jemaat terhadap Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Rabu 31 Desember 2025. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, anak-anak di ibadah akhir tahun saat ini. Selanjutnya kami sampaikan informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Ibadah tahun baru Kamis 1 Januari 2026 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya satu kali jam 9 pagi. 2. Diberitahukan kepada jemaat bahwa sejak 1 Januari 2026 ibadah yang biasanya berlangsung di gedung Gereja Maranatha jam 6 pagi sudah ditiadakan dan hanya dilaksanakan jam 9 pagi dan jam 6 sore. 3. Ibadah perjamuan kudus Minggu 4 Januari 2026 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya satu kali jam 9 pagi dan pada jam 6 sore ibadah minggu pertama. 4. Ibadah akhir tahun saat ini dilayani oleh Pendeta SI Sapulete. 5. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Kategorial Polri Bukit Kasih dan Majelis Jemaat GPM Betabara. 6. Pembacaan Alkitab TB2 dari Mazmur pasal 66 ayat 1 sampai dengan 20. 7. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini 1. Hue Lewakabesi, 2. Iren Paliama, dan 3. Valentino Latu Papua. 8. Lagu prosesi masuk para pelayan nyanyian GPM nomor 23. 9. Lagu untuk jabat tangan nyanyian GPM nomor 246. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah akhir tahun saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 31 Desember 2025, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta A. Titiahi Lewakabesi MSI Sekretaris. Saudara-saudari, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatan yang ajaib. Ingatlah perbuatan-perbuatan yang ajaib, mujizat-mujizatnya dan pertolongannya bagi kita di sepanjang tahun ini. Melalui ibadah syukur akhir tahun 2025 yang akan kita laksanakan saat ini. Mari siapkan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan.
Saudara-saudara jemaat kekasih, mari kita tabiskan ibadah ini. Hanya oleh pertolongan Allah Bapa Pencipta, Yesus Kristus Penyelamat, dan Roh Kudus, kita membangun diri di atas dasar iman yang suci. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Jemaat Tuhan, mari kita bermazmur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dan dari utara dan dari selatan. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang terancung, Tuhan mengawal, melindungi dan meneguhkan kita di mana saja kita bekerja dan mengabdi. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Perenungan dan pengakuan dosa. Saudara-saudari, tak terbayangkan kasih setia Tuhan yang melindungi dan menjaga kita melewati hari-hari penuh tantangan di sepanjang tahun 2025. Kebaikan, keadilan dan kesetiaan Tuhan itu pun nyata dalam kehidupan orang-orang percaya yang dipanggil dan diutus ke dalam dunia untuk mengemban misi Allah. Melalui hidup dan kerja kita dengan profesi, jabatan serta kedudukan strategis yang dianugerahkan bagi kita, maka kita adalah orang-orang yang terpanggil dan diutus untuk mengerjakan keselamatan di tengah-tengah kehidupan kita. Namun
Apakah di sepanjang tahun ini kita telah menjalankan panggilan ini dengan sebaik-baiknya? Apakah segala anugerah itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya? Ataukah semua itu hanyalah alat untuk meraih kekuasaan, keuntungan, dan bergelimang dalam kenikmatan dosa? Marilah sejenak kita renungkan perjalanan hidup kita. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lah membusur pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanku. Kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Namun jika semua itu hanyalah menambah kejahatan yang dilakukan, maka marilah memohon ampun di hadapan Tuhan. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Jemaat kekasih, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Percayalah kepada Kristus Tuhan kita, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dan Kristus sudi
Saudara-saudara kasih, kita harus mengerjakan pekerjaan dari Sang Pengutus kita. Oleh sebab itu, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, sebelum kita datang untuk pelayanan firman, kita dengarkan bersama pujian yang akan dibawakan oleh solois Iren Paliama. Disilakan. Selamat malam Bapak Ibu Jemaat, Shalom. Semoga pujian ini menjadi kekuatan bagi ketong semua, karena Tuhan Yesus yang setia, Tuhan yang sama di tahun 2025 dan akan sama dan tetap setia di tahun 2026 dan seterusnya. Tuhan memberkati. Masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih
setia. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, oh, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Kau setia, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam ibadah syukur akhir tahun 2025 di saat ini, kita ada dalam pembacaan Alkitab yang terambil di dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Mazmur pasal 66 ayat 1 sampai dengan ayat 20. Setelah pembacaan Alkitab,
kita menyanyikan nyanyian aklamasi Haleluya, Haleluya, Haleluya. Sebelumnya mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup dalam ibadah syukur akhir tahun 2025 di saat ini, kami akan membaca dan mendengarkan berita kebenaran firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar dapat menerima firman-Mu dengan sukacita. Terangi hati kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Bimbing kami agar kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dan jaga hati kami agar kami tetap tertuju kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 66, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-20, yang di bawah perikop, bersyukur atas perbuatan dahsyat Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seisi bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala karyamu. Karena kuasamu yang hebat, musuh-musuhmu tunduk kepadamu. Seisi bumi sujud menyembahmu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan mereka menyeberangi sungai dengan berjalan kaki. Oleh sebab itu, marilah kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Matanya mengawasi bangsa-bangsa, agar para pemberontak tidak meninggikan diri. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia membuat kami tetap hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah memasukkan kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air. Tetapi Engkau telah mengeluarkan kami dan memberikan kelegaan. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa kurban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Kurban-kurban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu dengan asap kurban dari domba jantan. Aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah, aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, Tuhan pasti tidak mau mendengar. Tetapi Allah sungguh telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya dariku. Demikian pembacaan firman Tuhan kita di malam hari ini.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tinggal beberapa jam saja saudara-saudara kekasih, kita akhiri tahun 2025. Tahun yang sudah pasti penuh beragam kenangan dan juga pengalaman. Ada yang menyenangkan, ada yang kurang menyenangkan. Ada suka, juga duka, ada keberhasilan dan ada kegagalan. Mungkin saja tidak semua berjalan mulus. Bahkan mungkin ada harapan yang belum bisa kita genggam. Dunia mengalami tekanan ekonomi secara global. Efisiensi anggaran yang juga berdampak bagi keuangan di daerah-daerah. Iklim yang tidak menentu, konflik dan bencana alam terjadi di beberapa wilayah, dan lain-lain realitas yang kita alami dalam perjalanan tahun Tuhan 2025 ini. Saudara-saudaraku kekasih, di tapal batas tahun 2025 ini kita diajak untuk bersyukur. Bersyukur bukan karena semua hal berjalan sempurna, tetapi karena Tuhan tetap setia. Tuhan tetap setia bersama kita bahkan dalam keadaan hidup yang tidak mudah. Malam ini saudara-saudaraku kekasih, kita belajar dari pemazmur untuk menyatakan syukur kita atas kasih setia Tuhan. Mazmur 66 saudara-saudara dimulai dengan satu seruan universal. Bersorak-soraklah hai seluruh bumi. Seruan ini saudara-saudara kekasih bukan hanya seruan ritual, tetapi suatu undangan kepada semua bangsa, kepada semua manusia dan semua ciptaan untuk bersorak-sorak bagi Allah. Mengapa? Mengapa pemazmur berseru yang demikian, saudaraku? Apakah ia ada dalam keadaan tanpa masalah? Apakah ia ada dalam keadaan baik-baik saja? Dan karena keadaan-keadaan itu menjadi alasan bagi ia untuk mengajak seluruh bumi bersorak-sorak bagi Allah? Tentu tidak. Sebab jika kita membaca ayat-ayat lebih lanjut dari bacaan Alkitab kita tadi, saudara-saudara, kita mendapati bahwa pemazmur juga mengungkapkan mereka pernah dibawa ke dalam jaring. Suatu simbol dari situasi yang menjebak tanpa jalan keluar. Mereka menanggung beban berat, ayat 11. Ini menggambarkan beban hidup yang luar biasa menekan. Bahkan saudara-saudara kekasih, digambarkan dalam ayat 12, orang mengendarai kepala mereka. Sebuah gambaran penindasan dan penghinaan yang dialami oleh umat Tuhan. Tetapi saudara-saudara, di ujung bagian itu pada ayat 12 sang pemazmur berkata, Engkau membawa kami keluar ke tempat berkelimpahan. Saudaraku kekasih, pemazmur tidak mengajak bersyukur dengan menyembunyikan hal-hal yang sukar yang dialami, tetapi justru menafsirkan situasi-situasi berat yang dialami itu sebagai bagian dari proses pemurnian ilahi, seperti halnya perak yang dimurnikan di dalam api. Nah, saudaraku kekasih, pertanyaan untuk kita refleksikan bersama adalah,
adakah ujian yang kita alami di sepanjang tahun 2025 ini? Apakah itu di dalam pekerjaan? Apakah itu di dalam pelayanan, usaha, kesehatan, dalam keluarga, dan lain-lain? Saudara-saudara kekasih, penderitaan dalam hidup ini bukan karena Tuhan menjauh, tetapi Tuhan sedang bekerja membentuk, menyaring, dan memurnikan karakter kita menjadi orang yang lebih kuat dan tahan uji. Membentuk kita untuk memiliki karakter hidup yang berkenan kepada Allah. Konsep pemurnian dalam Mazmur ini, saudara-saudara, bukan menghukum, tetapi untuk mengoreksi arah spiritual umat dan untuk memperdalam iman kepada Allah. Jemaat kekasih, mungkin saja saudara-saudara di tahun yang akan berlalu ini ada di antara kita yang dihadapkan pada ujian-ujian berat. Yang ringan pasti ada. Ada tantangan atau masalah yang dihadapi. Tetapi kalau kita kedapatan masih teguh berdiri dan dimampukan menghadapinya, ini bukti kasih setia Tuhan. Resolusi atas tantangan yang kita hadapi, resolusi atas tekanan atau penderitaan, bukan semata-mata karena kemampuan manusiawi kita, tetapi karena Tuhan bekerja bersama kita di dalam kesetiaan pada janji penyertaan dan pemeliharaannya, pada janji penyelamatannya. Karena itu saudara-saudara, di malam kunci tahun ini, mengakhiri tahun Tuhan 2025, kita diajak oleh firman malam ini untuk mengenang semua yang terjadi di dalam hidup kita sepanjang tahun ini. Kenangkanlah kasih setia Tuhan yang menguatkan di jalan hidup ini. Kenangkan campur tangan Tuhan ketika menghadapi tantangan hidup. Kenangkan semua itu saudara-saudara dan bersyukurlah, bersorak-soraklah dan pujilah Tuhan. Sebab Ia telah menyertai kita. Ia telah menyertai keluarga-keluarga kita sampai di akhir tahun ini. Ini pesan firman Tuhan bagi kita, saudaraku kekasih. Firman Tuhan, bersyukur setelah pemurnian bukan hanya perayaan karena masalah yang sudah selesai. Masalah sudah kita lewati. Tetapi pengakuan akan karya pemurnian Tuhan dan kesiapan untuk hidup di dalam terangnya, saudaraku. Hidup sesuai dengan perjanjian, hidup dengan setia pada kehendak Allah dan ketetapannya. Karena itu saudara-saudara, syukur bukan hanya ekspresi emosi, tetapi deklarasi iman yang bersifat relasional dan sosial. Syukur tidak bisa kita lepaskan dari komunitas umat Allah. Artinya syukur diungkapkan dalam persekutuan jemaat seperti ini. Syukur juga tidak bisa kita lepaskan dari sejarah penyelamatan Allah di masa lalu, sekarang, dan di masa depan. Dan syukur sejati, saudara kekasih, mendorong kita untuk bertindak adil, penuh belas kasih dan rendah hati. Syukur, saudara-saudara, bukan akhir dari respons iman kita,
tetapi gerbang masuk kepada hidup yang dibaharui secara sosial dan moral. Syukur yang kita lakukan, saudara-saudaraku, hendaknya melahirkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, syukur bukan sekedar kata-kata. Terima kasih Tuhan, syukur Tuhan. Tetapi respons etis terhadap penyelamatan Tuhan melalui hidup di dalam kesetiaan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup memberlakukan apa yang Tuhan mau. Jemaat kekasih, bagian terakhir dari teks kita berisikan respons pribadi pemazmur atas pemulihan yang Tuhan kerjakan. Pemazmur katakan, Allah telah mendengarkan, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Dan pada ayat 18 pemazmur menuliskan, seandainya ada niat jahat di hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengarkan doaku. Jemaat kekasih, ayat ini mencerminkan teologi doa dari pemazmur yang menekankan kebersihan hati sebagai syarat pengabulan doa. Bagi pemazmur, Tuhan melihat hati setiap orang. Tuhan melihat hati kita. Bagian ini, saudara-saudaraku, memberi pesan bagi kita di akhir tahun ini untuk memeriksa hati kita. Bersihkan hati dari yang jahat. Tuhan lihat integritas batin manusia. Dan karena itu Tuhan juga melihat integritas batin kita, saudara-saudara. Firman Tuhan di akhir tahun ini memberi kepada kita 3 pesan penting. Yang pertama, saudara-saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab Ia layak dipuji. Bukan karena Ia memberi berkat kepada kita, tetapi terutama karena Ia adalah Allah yang setia di dalam setiap musim kehidupan. Dalam musim kelimpahan, keberhasilan maupun musim kesulitan dan tantangan dalam hidup ini, Ia tetap setia. Yang kedua, saudara-saudara, ujian hidup yang kita hadapi dalam musim-musim kesulitan di tahun ini bukan karena Tuhan menjauh dari kita, tetapi itu adalah bagian dari proses pemurnian rohani untuk menjadi orang-orang yang lebih kuat di dalam dan bersama Tuhan. Kita melihat itu sebagai kesempatan untuk kita dekat kepada Tuhan, kesempatan untuk kita mengharapkan Tuhan bersama kita. Dan yang ketiga, saudara-saudara, Tuhan Allah mengenal kita masing-masing satu persatu sampai kedalaman hati kita. Ia menghendaki supaya kita menjadi orang yang baik, bersih hati dan pikiran, serta menjauhkan diri dari segala bentuk kejahatan. Ini pesan firman Tuhan bagi kita di malam kunci tahun, mengakhiri tahun Tuhan 2025 ini. Saudara-saudaraku kekasih, mari kita akhiri tahun ini dengan penuh rasa syukur, dengan hati yang bersih, hati yang baik. Syukur yang sejati, saudara-saudara, mendorong kita untuk penuh belas kasih kepada sesama, rendah hati dan berlaku adil dalam hidup sehari-hari. Syukur yang sejati, saudaraku, mengantar kita mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun baru dengan komitmen baru untuk hidup dengan lebih setia kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu setia pada janjinya
bagi kita. Ia bersama kita mengakhiri tahun ini dan bersama pula dengan kita melangkah di tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai saudara semua. Amin. Bersama kita akan mengaku iman, saya undang jemaat berdiri. Jemaat kekasih, mari bersama kita ungkapkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Alit langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan bersama kesaksian pujian yang akan dibawakan Bung Huel Lewakabesi. Silakan. Selamat malam semua, shalom. Kiranya lagu yang beta bawakan bisa membawa berkat dan sukacita bagi katong semua. Terkhususnya lagu ini beta bawakan untuk Om Greg. Kiranya lagu ini dapat membuat kekuatan dan penghiburan bagi Om Greg dan keluarga. Setetes air matamu yang jatuh di hadapan Tuhanmu diganti dengan 1000 senyuman. Bukankah pelangi datang sehabis hujan? Tuhan tak akan biarkan hidupmu berakhir dengan buruk. Tuhan tak
Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, marilah kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan syukur kita kepadanya.
sukacita selamanya. Hidupmu pasti bahagia dan sukacita selamanya.
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Yesus, persembahan yang hidup, kini telah terkumpul seluruh pemberian syukur umat-Mu. Sebagai tanda kami bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan bagi semua kami. Kami mohon Tuhan memberkati menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, guna perluasan pekerjaan tangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan ajar kami selalu ya Tuhan, bukan saja uang yang kami berikan, namun kehidupan kami seutuhnya kami persembahkan sebagai persembahan yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat kekasih, kita dengarkan persembahan pujian Valentino Latu Papua, disilakan. Shalom jemaat. Selamat memasuki 2006. Banyak orang menyebut ini perayaan, tapi sebenarnya kita selalu harus mengingat bahwa ini adalah saat untuk berefleksi, terutama untuk mengenang semua peristiwa yang kedukaan, keberhasilan, juga semua hal yang membuat kita bertumbuh. Dan beta mau nyanyi satu lagu yang sudah lama sekali, judulnya itu To God Be the Glory. Ini beta ingin mengenang, kita punya salah satu rekan pelayan, Ivan Da Costa, yang berpulang dipanggil Tuhan November yang lalu. Kemudian juga di hari ini anak dari Greg yang sedang main drum sekarang meninggal dunia, dipanggil oleh Tuhan. Dan supaya kita semua mengingat bahwa ini bukan perayaan, fokusnya adalah tetap pada Tuhan. To God be the glory. For the things that you have done for me, things so undeserved, yet you gave to prove your love for me. The voices of million angels could not express my gratitude. All that I am and always hope to be, I owe it all to thee. To God be the glory, to God be the glory, to God be the glory, for the things He has done. If I gain any praise, all that I give to Calvary, to God be the glory, to God be the glory.
Jemaat kekasih, kita akan ikuti bersama in memoriam. Saudara-saudara jemaat, mari kita teduhkan hati kita sejenak dan merenungi segala perbuatan Tuhan atas perjalanan panjang dan seluruh karya bersama. Baik sebagai pribadi, keluarga maupun persekutuan umat di tahun yang akan kita akhiri. Kini kita berdiri di tapal batas waktu. Kita kenang seluruh jalan yang kita tapaki. Kita kenang juga seluruh pekerjaan pelayanan yang sudah ditunaikan bersama dalam kadar ketaatan dan kesetiaan kita. Tetapi juga dalam realitas kelalaian dan kealpaan kita dalam merawat kebun anggur kepunyaan Allah. Dalam perenungan itulah, maka biarlah mari mengumpulkan pengharapan baru mengakhiri tahun 2025 ini dan melangkah di tahun yang baru nanti. Saudara-saudaraku, kenanglah segala sesuatu yang telah terjadi atas kita dan alam ini sepanjang tahun yang akan kita lewati. Jika masih ada duka di hati, bukan berarti hari-hari hidup kita tetap gelap. Karena besok di awal tahun 2026 Tuhan masih menerbitkan mentari setiap hari. Jika masih ada cemas di hati, itu bukan berarti setiap hari yang kita lalui adalah kelam. Percayalah, karena Tuhan tetap hidup di hati kita. Jika ada kecemasan, percayalah, setelah malam akan tiba pagi dan Tuhan yang melakukan semuanya. Jika ada kegagalan, itu bukan akhir, tetapi awal merangkai sukses dengan Tuhan. Jika ada kekhawatiran, ingatlah pengharapan baru akan tiba di hidupmu. Kami mengajak saudara-saudara, ingatlah bahwa masih ada saudara-saudara kita yang berjuang untuk memperoleh hak-hak hidupnya. Masih ada mereka yang berjuang untuk perdamaian di tengah konflik keluarga, konflik suami istri, konflik antar negeri, antar bangsa. Maka marilah berdoalah, minta Tuhan teduhkan hati setiap kita dan semua saudara lainnya, supaya jangan amarah melahirkan dendam, melainkan cinta menuai kasih. Ingatlah, masih ada saudara-saudara kita yang rajin, yang ingin mendapatkan keadilan di tengah perjuangan hidupnya. Mari kita berdoa, berharaplah pada hikmat Tuhan, dan doakan mereka
yang berjuang bagi keadilan. Doakanlah mereka yang ada di lembaga pemasyarakatan. Ingatlah bahwa masih ada saudara-saudara kita yang berjuang ingin kesehatan karena sakit dan lemah fisik. Lakukanlah segala sesuatu sesuai apa yang seharusnya kita lakukan. Dan doakanlah mereka yang sakit dan lemah, mereka yang berada di panti asuhan, di tempat pengungsian. Sambil ingatlah orang miskin dan layanilah mereka. Atas semuanya itu, sebagai orang-orang percaya, adalah bijak bila di saat ini kita tunduk di hadapan Allah dan melepaskan nada syukur atas segala bentuk penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sangat luar biasa di tengah berbagai situasi yang dihadapi. Kita diajak untuk introspeksi diri terhadap segala keterpanggilan kita dalam menjalani hidup ini. Kita patut bertanya, sejauh mana peran dan fungsi yang Tuhan percayakan bagi hidup setiap kita. Maka kini hentikan panas hati, mari sejukkan hati dengan senyum, dan rangkulah orang basudara. Pulihkanlah relasi, teguhkan lagi cinta dalam rumah, semaikan doa dan taburlah harapan bersama di dalam keluarga. Karena itulah yang memelihara kita selama ini. Selesaikan semua yang harus diselesaikan, tambahkan yang harus ditambahkan, bagikanlah yang harus dibagi. Sebab kita tidak akan berkekurangan dalam berkat Tuhan. Maka teguhkanlah hati dan akhirilah tahun ini dalam syukur. Aktakanlah kasih-Mu di tahun depan dengan Tuhan. Dan kerjakanlah kasih-Mu di tahun baru bersama Tuhan. Dalam semuanya, berserulah kepadanya bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan menolong kita mengakhiri tahun ini dan berjalan ke tahun yang baru sambil memohon kasih setia Tuhan yang tidak terbatas. Dan berucaplah padanya, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu, dan sendengkanlah telinga-Mu kepadaku, dengarlah seruanku, ya Tuhan. Jemaat kekasih, kita datang untuk doa syafaat dan kita akhiri doa ini dengan mengucapkan
doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa pengasih, kami datang menyembah kekudusan-Mu di malam kunci tahun ini, mengakhiri tahun Tuhan 2025, menyambut tahun Tuhan yang baru, tahun 2026. Kami datang secara pribadi sebagai keluarga dengan membawa keluarga-keluarga kami, tapi juga sebagai persekutuan jemaat, persekutuan gereja, masyarakat, dan juga bangsa kami. Kami bawa syukur kami dari kedalaman hati kami, karena Tuhan telah bersama kami sejak 1 Januari tahun ini hingga di 31 Desember 2025 ini. Nyata kasih-Mu bersama dengan kami ya Tuhan, di dalam keberhasilan maupun kegagalan, di dalam suka maupun duka, di dalam tiap-tiap pergumulan, di dalam berkat yang Tuhan limpahkan, juga di dalam tantangan dan kesulitan hidup. Apapun itu yang telah menjadi pengalaman dan kenangan kami di 2025, kami mau bersyukur karena kami tahu Tuhan setia bersama kami. Tuhan telah setia bersama kami di kelampauan waktu, Tuhan telah bersama kami di tahun ini, dan Tuhan setia bersama kami pula ke masa depan di dalam kasih-Mu. Karena itu kami bersyukur, bukan karena kami tiba di tapal batas ini saja, tapi kami bersyukur karena kami tahu Tuhan setia menyertai kami. Bapa, karena itu terimalah setiap ungkapan syukur dari umat-Mu yang datang bersyukur dalam ibadah akhir tahun di gedung gereja Maranatha ini. Setiap pribadi dan keluarga yang membawa syukur mereka, membawa doa dan harapan mereka, membawa pergumulan mereka, di dalam kasih-Mu yang besar, Tuhan Allah dengar dan jawab itu seturut kasih dan sayang-Mu ya Allah. Ada keluarga-keluarga yang membawa doa, membawa harapan kepada Tuhan di malam kunci tahun ini. Bapa, dengarkanlah dan jawab itu bagi setiap kami atas pinta yang kami bawa kepada Tuhan. Jugalah terima kami dengan segala bentuk ungkapan syukur yang dibawakan kepada Tuhan di malam ini. Bapa, kami datang kepada Tuhan mendoakan semua kami yang hadir. Kiranya diliputi dengan penuh sukacita di malam ini. Tuhan meneguhkan iman kami untuk mengakhiri tahun ini dan menatap masa depan di tahun baru dengan penuh pengharapan. Supaya kami tidak takut tetapi berpengharapan, melangkah
ke masa depan di dalam kasih dan sayang Tuhan. Bapa, kami semua yang datang ini telah menjalani tahun ini sampai di tapal batasnya. Kalau ada yang salah yang kami lakukan, yang kurang berkenan dalam pandangan-Mu, ampunilah kami Bapa. Supaya itu tidak menjadi beban yang memberatkan langkah kami untuk terus melangkah di jalan kehidupan anugerah-Mu ini Tuhan. Dan biarlah di dalam kasih-Mu kami diarahkan, dilengkapi untuk menjalani hidup panggilan Tuhan ini dengan segala baik. Kami taruh hidup kami semua di dalam tangan kasih Tuhan mengakhiri tahun ini. Dan antarlah kami ya Bapa memasuki tahun baru dengan harapan dan sukacita di dalam Tuhan. Bapa, kami semua yang datang ini berdoa kepada bangsa kami, kehidupan bersama kami sebagai bangsa. Biarlah Tuhan Allah melindungi, menjagai kehidupan kami bersama. Karena itu kami berdoa pula bagi pemerintah kami di dalam tanggung jawab pemerintahan dan pembangunan, menjaga keutuhan bangsa, memastikan kehidupan bersama berlangsung dengan baik, mendistribusikan kesejahteraan. Tuhan Allah, kalau kami mengawali tahun ini di dalam kecemasan, bahkan sampai dalam perjalanan ini, tahun ini sampai di akhir, penuh dengan gumulan, kami berdoa Tuhan berkarya dalam kehidupan bersama sebagai bangsa untuk mendatangkan damai sejahtera, untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu Tuhan Allah berikan kepada pemerintah kami, baik di pusat, di provinsi Maluku, juga di Maluku Utara, di kota Ambon dan semua kabupaten kota lainnya, sampai ke negeri-negeri, hati yang baik, yang mau memperjuangkan kesejahteraan bagi kehidupan bersama. Di dalam apapun situasi kami saat ini, di penghujung tahun ini, kami berdoa untuk kebaikan hidup bersama. Karena itu berkaryalah melalui pemerintah di pusat, berkaryalah ya Bapa bersama dengan Pak Gubernur dan semua jajaran di Maluku, agar pelayanan kepada masyarakat, pembangunan daerah ini bisa berlangsung dalam tantangan yang dihadapi saat ini. Kiranya Tuhan bukakan jalan-jalan yang memungkinkan Bapa, apa yang baik dapat dilakukan, diperjuangkan bagi masa depan bersama, bagi Maluku, Pumbai, seturut kasih dan kehendak-Mu ya Allah. Doa kami juga yang sama bagi pemerintah Kota Ambon dan semua pemerintah kabupaten kota lainnya di Maluku, juga Maluku Utara, dalam gumul kami sebagai gereja-Mu yang diutus Tuhan melayani di Kepulauan Maluku. Tuhan berkenan memakai semuanya menjadi saluran kasih Tuhan dalam pelayanan publik kepada seluruh masyarakat. Doa kami pula sampai ke implementasi semuanya di kecamatan, kelurahan sampai di desa-desa berlangsung dengan baik. Doa kami bagi
lembaga legislatif, yudikatif, semua aparatur pemerintahan. Tuhan berikan hati yang baik untuk mengerjakan semua ini bagi masa depan bersama sebagai bangsa. Doa kami bagi para wakil rakyat yang mewakili provinsi ini ke pusat, para anggota DPRD, DPD, semua yang terpanggil melayani masyarakat dalam kebijakan-kebijakan publik sesuai dengan kapasitas. Tuhan Allah berkenan memakai untuk kebaikan bersama. Juga masing-masing kami dengan peran dan fungsi di dalam kehidupan bersama dipakai Tuhan untuk berkarya bersama bagi kebaikan hidup. Allah Bapa, kami juga mendoakan TNI Polri dengan seluruh jajaran dalam tanggung jawab untuk keamanan, stabilitas nasional dan juga stabilitas di daerah. Tuhan Allah berkenan memberkati Pangdam 15 Patimura dengan seluruh jajaran Pakapolda yang juga sampai di malam ini mereka memberi perhatian untuk memastikan pergantian tahun berlangsung dengan segala baik. Doa kami bagi mereka, ya Tuhan Allah. Juga semua orang yang karena pelayanan kemanusiaan, pelayanan publik harus ada di tempat-tempat kerja, mengakhiri tahun ini tanpa bersama dengan keluarga. Doa kami bagi mereka semua di dalam kasih dan sayang-Mu ya Allah. Doa kami juga bagi saudara-saudara kami yang karena ditimpa bencana atau konflik masih ada di kamp-kamp pengungsian, hidup dalam keadaan yang sangat terbatas. Kasih dan sayang Tuhan turun atas mereka. Jalan-jalan Tuhan dibukakan. Ya Bapa, karena kami tahu ada saudara-saudara kami yang sampai saat ini masih ada dan hidup dalam keadaan yang terbatas di tenda-tenda darurat, di rumah-rumah sementara. Tuhan Allah, kami mendoakan mereka dalam lindungan dan penjagaan Tuhan. Biarlah tahun 2026 memberi harapan baru, jalan-jalan baru yang Tuhan bukakan bagi kehidupan mereka di dalam kasih dan sayang-Mu ya Allah. Kami datang Tuhan Allah berdoa, bersyukur sebagai gereja-Mu yang Tuhan utus melayani di dalam kehidupan bersama sebagai bangsa, juga melayani masyarakat di Maluku dan Maluku Utara bersama dengan semua gereja-gereja. Telah Tuhan Engkau pakai gereja-Mu untuk terus mewartakan kabar baik, mengusahakan kehidupan bersama, menghadirkan damai sejahtera Tuhan dalam kapasitas dan cara yang dapat gereja lakukan. Sampai di penghujung tahun ini kami mau bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaan-Mu atas hidup jemaat-jemaat 770 jemaat gereja Protestan Maluku di 34 klasis dalam berjalan bersama sebagai gereja-Mu sepanjang tahun ini Tuhan, dengan rupa-rupa tantangan dan persoalan. Tetapi Engkau Tuhan
terus bersama dan memampukan pelayan dan umat-Mu untuk terus melakukan kebaikan. Karena itu ya Bapa, kami berdoa bagi seluruh jemaat, pelayan dan umat-Mu di gereja-Mu ini dalam mengakhiri tahun ini. Tuhan peliharakan kami semua. Tuhan pakai para pelayan untuk setia melayani ada bagi jemaat-jemaat dalam realita konteks panggilan masing-masing, di pulau-pulau yang jauh, di gunung-gunung, di wilayah-wilayah yang sangat terbatas dengan akses pendidikan, kesehatan. Tuhan jaga, lindungi, peliharakan hidup mereka semua di dalam kasih dan sayang. Dan atas tugas gereja, Tuhan berkaryalah bersama hamba-hamba pelayan-Mu untuk menjadi alat damai sejahtera di dalam tangan-Mu, ya Tuhan Allah. Kami bawa semuanya ini kepada Tuhan. Berdoalah kami juga bagi pelayanan di Klasis Kota Ambon, semua pelayan diberkati dan dipakai Tuhan dalam kasih-Mu. Pelayanan di gedung gereja Maranatha, para pelayan yang melayani bersama, diberkati Tuhan, dipakai Tuhan untuk melaksanakan tugas pelayanan dengan segala baik. Karena itu Tuhan Allah, diberkatilah semua yang melayani dalam kebaktian ini, tetapi juga yang mempersiapkan diri untuk pelayanan ibadah tahun baru di besok hari. Kiranya semuanya diberkati. Tim musik Kantoria, penata multimedia, penata sound system, yang mengisi pujian, kolektaan tu agama, yang melayani sebagai pelayan khusus, diberkati, dipakai Tuhan lebih besar lagi untuk pelayanan-Mu kepada sesama. Dari tengah-tengah persekutuan ini, kami mendoakan rekan pelayan kekasih Bung Greg yang dalam pelayanan ibadah ia berduka karena anak kekasih Tuhan panggil pulang. Source Owen Matthew Pais yang meninggal dalam usia 3 tahun 9 bulan. Bersama kami mendukung saudara kekasih dalam doa kepada Tuhan. Tuhan menguatkan dan menghiburkan Bung Greg bersama dengan keluarga, semua orang bersaudara. Tuhan, kami percaya di dalam kasih setia-Mu di balik duka ini. Tuhan berkarya mendatangkan kebaikan dan sukacita bagi masa depan saudara kami ini, ya Bapa. Bapa di surga, juga doa kami bagi saudara-saudara yang lain dalam pergumulan masing-masing, dalam tantangan hidup, dan mungkin juga di waktu-waktu sebelumnya mengalami kedukaan, dan sampai malam ini diliputi suasana kehilangan. Tuhan menopang, Tuhan menguatkan mereka semua di dalam cinta kasih Bapa. Doa kami, ya Tuhan, di akhir tahun ini, mari Bapa bersama dengan kami melangkah, mengantar kami mengakhiri tahun ini menyambut tahun baru di dalam kasih dan sayang Tuhan saja. Ini doa kami Bapa yang kami bawa kepadamu. Kalau ada yang kurang, Tuhan tambahkan. Yang tidak sempurna Tuhan sempurnakan, agar semuanya ya Tuhan Allah mendatangkan berkat dan kasih Tuhan menyertai kami
mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru. Kami bawa semua ini di dalam Kristus Yesus Tuhan yang mengasihi kami dan setia bersama dengan kami dalam penyertaan Roh Kudus. Kami akhiri syafaat ini dengan mau berdoa bersama, doa yang Tuhan ajarkan bagi para murid, tapi juga bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan kami dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang jemaat berdiri. Saudara-saudara, sesungguhnya ibadah kita tidak pernah usai, melainkan berlanjut dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, pergilah dan kembalilah ke dalam hidup dan kerja saudara-saudari. Tataplah tahun yang baru dengan segala keyakinan dan kepastian sebagai saksi-saksi Kristus yang sejati, dengan anugerah berkat Tuhan yang menyertai. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan duduk untuk berdoa syukur. Kepada Ibu Bapak Saudara semua, selamat mengakhiri tahun Tuhan 2025. Dan selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2026 di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Shalom.